Allah mengajarkan melalui surat Luqman, melalui kisah Luqman, untuk sering-sering berwasiat, sering memberi wasiat kepada ahli keluarga. Allah Subhanahu wa taala berkata dalam surat Luqman ayat 13, wa idz qala luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu. Jadi bahasa Allah, ingatlah Muhammad ketika Luqman berkata kepada anaknya, dan di saat itu ya'idhuhu, dia sedang memberi mau'izah. Jadi Luqman itu memberi pelajaran, memberi wasiat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, memberi wasiat hukumnya sunnah. Dan ini jarang dilakukan oleh kaum muslimin hari ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ma haqqu mri'in muslim lahu syai' yuridu ayyusiya fihi yabitu lailatan illa wa wasiyatuhu maktubun 'indah. Tidak pantas bagi seorang muslim yang melewati 2 malam tanpa ada wasiat yang sudah dia persiapkan. Tidak pantas. Seorang muslim tidak pantas melewati 2 malam, maksudnya 2 hari, tapi belum ada wasiat yang dia siapkan. Ini kita, sudahkah ada wasiat untuk anak kita? Sudahkah ada sesuatu yang tertulis kalau kita meninggal? Padahal kita mungkin sudah hidup sekitar 40, 50, 60 tahun, tapi ada yang belum mempersiapkan wasiat. Nah, wasiat yang dimaksud bukan hanya wasiat harta, tapi yang lebih utama adalah wasiat yang bentuknya ketakwaan, memberi wasiat ketakwaan. Dan inilah yang dilakukan Luqman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Umar radhiyallahu anhu begitu mendengarkan Nabi mengatakan, jangan sampai lewat 2 malam engkau belum ada wasiat kepada keluargamu. Apa kata Ibnu Umar dalam hadis itu? Ma marartu ala lailatin munzu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala zalika illa wa indi wasiyati. Semenjak aku mendengar dari Rasulullah, jangan sampai kita hidup 2 hari tapi belum ada wasiat, maka semenjak itu aku selalu mempersiapkan wasiatku untuk keluargaku. Nah, wasiat itu ada 2 perkara. Ada yang wasiat harta, ada yang wasiat ketakwaan. Wasiat ketakwaan itu lebih utama daripada wasiat harta. Tapi kita lebih cenderung memilih wasiat harta. Jadi cenderung kita waktu kita berkumpul dengan anak-anak kita, kita mengatakan, ini kalau ayah meninggal, tolong tanah yang di tempat fulan itu nanti dijual, lalu kalian bagi bersama. Ada sumur di belakang, sumur bor, kalian tutup, kemudian kalian jual. Ada uang sekian, ada bisnis ayah sekian. Kita mewasiatkan harta, padahal harta tanpa diwasiatkan pun otomatis akan dialihkan kepada ahli waris melalui warisan. Jadi Allah sudah siapkan perhitungan untuk ahli waris. Kalaupun kita mau berwasiat di luar warisan, itu hanya diberikan izin 1/3, tidak boleh lebih. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sakit keras dikunjungi oleh Rasulullah. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah aku cuma punya 1 orang anak perempuan, bolehkah aku berwasiat seluruh hartaku kepada orang lain? Kata Rasulullah, jangan. Lalu kata Sa'ad, kalau begitu setengahnya ya Rasulullah. Jangan. Kata Rasulullah, kalau begitu 1/3-nya ya Rasulullah. Di situ baru Rasulullah mengatakan, boleh. Wasulus kasir, 1/3 pun masih banyak. Jadi boleh 1/3 mewasiatkan harta kepada selain ahli waris, itu pun sudah banyak. Jadi kalau kita punya harta 1 M, jangan wasiatkan untuk orang melebihi 1/3, karena meninggalkan ke ahli waris lebih utama daripada membuat ahli waris menjadi orang miskin dengan meninggalnya kita.
Jadi kalau 1M 333,3333 juta, itu boleh diberikan ke orang, mau kasih ke panti asuhan, mau ini, mau itu, boleh. Tapi itu pun sudah banyak, kata Rasulullah. Maksudnya apa? Kalau bisa di bawah itu. Dan ini orang yang paling banyak hari ini bergerak memberi wasiat di dunia harta. Padahal Luqman diangkat oleh Allah namanya dalam Al-Quran bukan karena wasiat harta, tapi karena wasiat ketakwaan. Jadi yang lebih penting Bapak Ibu maka Allah, surat Luqman itu mengajarkan kita hendaknya berwasiat. Tapi berwasiatlah seperti Luqman. Bagaimana wasiat Luqman? Kebaikan. Makanya kita ini kalau masalah harta cukup sekali saja, tulis saja di atas kertas, kasih ke tangan istri, istri pun berwasiat, kasih ke tangan suami. Jadi nanti wasiat itu dibuka atau dibacakan ketika sudah meninggal, itu penting. Jadi supaya anak tidak kacau, ya. Itu kalau harta. Tapi yang lebih penting berwasiat kebaikan. Jadi kalau bisa Bapak Ibu maka Allah, dari sekarang kita sudah ada wasiat yang kita tinggalkan, isinya buat poin-poin yang bentuknya agar anak taat kepada Allah dalam segala hal. Jadi contoh, kalau ayah meninggal, itu contoh isi surat wasiat. Kalau ayah meninggal, maka kepada anak-anakku, ini contoh, tolong lakukan wasiat ayah. 1, jangan tinggalkan salat. 2, sering-seringlah bersedekah. 3, jangan kahwin lagi. Misal contohnya begitu. Karena ayah sudah menderita gara-gara kahwin lagi. Misal begitu. Jangan tinggalkan Al-Quran. Jangan syirik. Jangan lakukan kesyirikan. Itu sudah mulai kita berwasiat. Lalu sampai kita berwasiat, jangan cari pekerjaan yang haram. Jangan tes untuk masuk ke dunia haram. Tes pun jangan. Jangankan kerja, tes pun jangan. PNS boleh, buat dalam kurung PNS boleh. Tapi jangan di dunia haram. Sampai begitu harus berwasiat. Kenapa? Karena wasiat itu lebih didengarkan oleh keturunan kita daripada nasihat kita hari-hari kadang-kadang. Makanya ketika orang meninggal itu semuanya berpatokan kepada wasiat. Jadi misal ada anak yang mau tes ke kerja fulan, ibunya mengatakan, enggak teringat kamu wasiat ayah bahwa kamu enggak boleh kerja di tempat yang haram. Ayah tidak rida. Itu biasanya lebih didengarkan daripada nasihat kita hari-hari. Makanya perlu sekali berwasiat. Ini Bapak Ibu pulang setelah ini langsung duduk tulis, tapi dengan tulisan yang bisa dibaca. Jangan berwasiat tulis tapi tulisan enggak bisa dibaca. Tidak ada satu pun yang tahu apa maksudnya. Perlu, jangan lewat 2 malam. Ini malam apa, Pak? Malam Rabu. Kalau bisa malam Jumat sudah ada wasiat itu. Simpan dalam amplop, kasih ke istri. Apalagi kita ini yang sudah beruban, berambut putih, yang kira-kira kita hampir-hampir dekat dengan panggilan sakaratul maut, itu sudah saatnya berwasiat. Ini kadang-kadang enggak ada satu pun. Jadi kalau kita meninggal, kita enggak pernah memberikan nasihat ketakwaan kepada anak-anak kita. Wasiat itu kalau di sisi orang kita itu seakan-akan enggak boleh dilanggar, padahal ada wasiat yang boleh dilanggar. Wasiat yang melanggar syariat itu boleh dilanggar. Tapi karena ada orang yang kadang-kadang kurang ilmunya, tidak berani melanggar wasiat saking taatnya ke wasiat. Contoh kejadian, sebulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu terjadi sengketa antara seorang anak dengan seorang ibu. Ibunya dibawa ke pengadilan oleh anaknya. Lalu ibunya berkata, aku tidak rida terhadap susu yang telah kuberikan kepadanya. Gara-gara ibunya marah, anaknya bawa dia ke pengadilan. Dia minta dikembalikan susunya. Bagaimana mau mengembalikan susu itu? Kenapa ibu itu mengatakan begitu? Ternyata anaknya menyeretnya ke pengadilan gara-gara ibu ini mentaati wasiat suaminya yang almarhum. Suaminya berwasiat kalau dia meninggal tidak boleh
harta itu jangan dibagi dengan sistem warisan, disuruh tinggal bersama. Jadi rumah nggak boleh jual, semua nggak boleh jual, disuruh pakai bersama. Anaknya orang berilmu, anaknya mengatakan ada hak kami di situ. Jadi anaknya memohon supaya dijalankan warisan. Ibunya nggak mau karena taat, katanya ini wasiat ayah. Di sinilah ibu ini tidak berilmu. Jadi seakan-akan cerita itu anaknya durhaka, padahal ibu ini yang durhaka pada anak dengan menahan-nahan harta yang seharusnya menjadi hak anak. Kesalahan kita paling banyak hari ini yaitu tidak membagi warisan, apalagi ada wasiat seperti itu. Padahal wasiat seperti itu melanggar syariat, karena hukum berbagi warisan adalah wajib. Kalau ada yang memberi wasiat jangan bagi warisan, semua tinggal bersama saja dalam satu rumah, itu wasiat itu boleh dilanggar karena melanggar syariat. Nah, jadi sampai begitu taatnya orang kepada wasiat, padahal wasiat itu tidak benar. Jadi kalau sudah begitu, ambillah kesempatan untuk berwasiat. Berwasiat itu boleh lisan, boleh tulisan, tapi yang lebih kuat tulisan. Karena tulisan selalu diulang-ulang, dibaca, ditempel. Kalau lisan kadang-kadang lupa. Jadi kalau hari raya, kalau anak-anak sedang berkumpul, itu utamakan berwasiat. Jadi kita utamakan Bapak Ibu, kalau anak sedang kumpul, kumpulkan kumpulkan semuanya, sempatkan bapak berbicara. Ini bapak nggak tahu kapan meninggal. Dengarkan wasiat bapak bahwa kalau bapak meninggal begini, kalian begini, jangan saling bermusuhan, jangan sampai putus silaturahim. Itu usahakan ada setiap kali berkumpul anak-anak. Paling kurang hari raya, satu hari raya sekali kumpul, besoknya mau hari raya, itu malamnya kumpul dulu. Utamakan begitu. Dan itu jarang terjadi. Jarang sekali ada keluarga yang mengumpulkan anak lalu sengaja ayahnya duduk memberi nasihat wasiat kepada anak. Kalau saya meninggal, jarang. Kenapa jarang? Karena tidak terbina hubungan yang harmonis. Jadi nggak biasa, kayaknya seperti aneh kalau ngumpulin anak lalu bicara dengan sengaja. Lagi penceramah menganggap agak aneh, bapak kok hari ini kok kayak ustaz bapak ni, kata anak-anak. Kita sudah malu, nggak berani bicara lagi. Padahal begitulah yang paling bagus. Dan itu jarang terjadi. Silakan lihat orang tua kita, Pak, pernahkah, kecuali ada yang melakukannya, tapi sedikit, jarang dikumpulkan anak lalu mengatakan ini nak, nanti begini, jarang. Makanya kita biasakan memberi wasiat. Ini adalah salah satu bahagian yang paling penting dalam surat Luqman, yaitu memberi wasiat kepada anak dan utamakan wasiat ketakwaan. Baik, itu fadilah yang pertama. Saya mencatat hanya 2 fadilah, ya, dan ini yang paling banyak ditulis dalam tafsir. Yang kedua, surat Luqman, melalui surat Luqman Allah mengajarkan pentingnya mendidik anak, ya, pentingnya mendidik anak melalui nasihat agama. Jadi ini pelajarannya adalah mendidik anak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, investasi kita yang paling kuat adalah anak. Paling kuat. Anaklah yang bisa membuat kita terhalang dari api neraka. Ibnu Mas'ud dalam salah satu asar, dia punya anak perempuan. Setiap kali anak perempuannya mendatanginya, dia peluk, dia cium, lalu dia mengatakan, selamat datang ya satir walidayka minan nar. Selamat datang anakku, inilah anakku yang bisa menghalangiku dari api neraka. Itu bahasa-bahasa Ibnu Mas'ud. Kalau dia peluk anaknya, dia bilang, engkaulah anakku yang bisa menghalangiku dari api neraka. Karena Nabi berjanji. Contohnya, Rasulullah pernah mengatakan, barang siapa yang Allah berikan 2 anak perempuan atau 3 anak perempuan, lalu dia mendidiknya menjadi anak yang salihah, maka haram orang tuanya masuk neraka Allah. Haram orang tuanya dimasukkan neraka Allah. Bapak ibu yang punya anak perempuan, tapi syaratnya didik menjadi anak salihah. Jabir bin Abdullah lalu bertanya,
Jadi Nabi pertama mengatakan 3 anak perempuan. Jabir bertanya kepada Rasulullah, bagaimana kami yang cuma dikasih 2 anak perempuan? Kata Rasulullah, walaupun 2 sama. Lalu Jabir berhenti, tidak berani tanya lagi, padahal dia ingin bertanya bagaimana kami yang diberikan cuma 1 anak perempuan. Di ujung hadis Jabir berkata, seandainya ku tanya itu, pasti jawaban Nabi sama. Pasti jawaban Nabi sama. Artinya 1 anak perempuan pun kalau bisa kita buat salihah, maka dia menjadi penghalang kita dari api neraka. Jadi bagaimana kita yang enggak punya anak perempuan? Harus faham dulu kenapa bicaranya masalah anak perempuan. Karena dulu orang jahiliyah sangat menghina anak perempuan. Maka yang dimuliakan, diangkat-angkat anak perempuan. Bukan bermakna anak laki-laki tidak bisa jadi penghalang api neraka. Semua anak bisa, cuma perempuan diangkat oleh Nabi karena orang jahiliyah benci sekali kepada anak perempuan. Kita ini kebanggaan. Yang laki-laki memang dari dulu, dari jahiliyah sudah dibangga-banggakan. Makanya anak itu penghalang. Dalam salah satu hadis riwayat Bukhari Muslim, ada orang tua diangkat derajatnya di hari kiamat sampai dinampakkan surga, naik lagi, disuruh pilih surga, naik lagi. Lalu orang tua ini bingung, lalu bertanya kepada Allah, anna li hadza, kenapa engkau memuliakanku begini ya Allah, padahal aku bukan termasuk golongan orang yang terlalu soleh. Begitulah maksudnya, kenapa engkau memuliakanku begini? Apa jawaban Allah? Bi istighfar, hadza bi istighfari waladika laka, ini akibat istighfarnya anakmu kepadamu. Jadi anak itu bisa membuat kita masuk surga, bisa menghalangi kita dalam neraka. Makanya inti daripada surat Luqman adalah Luqman dibangga-banggakan oleh Allah karena nasihatnya yang tidak pernah putus kepada anak-anaknya.